mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Heroes, katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji bersama melompat bagi Tuhan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Musik memuji Tuhan. Kau memberikan kami sukacita di hati kami Tuhan, dan kami mau bermasmur bagi namamu. Semuanya katakan, la 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 la, la 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 la, la la, haleluya, la 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 la, la 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 la. Hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Once again, lambaikan dua namamu. La 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 la, la 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 la, la la, haleluya, la 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 la, bersama katakan, rohmu hadir di sini. Engkau hadir di sini Tuhan. Kau hadir memenuhkan setiap hati kami. Dengan kasih-Mu Engkau hadir memuaskan kami. Yes Lord. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where your promise to me.
Will you meet me here again? Yes, Lord, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Lord, 'cause all I want is all you are.
perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kau perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Heroes, history maker. Dan itu adalah kita, orang-orang muda yang akan menjadi pencetak-pencetak sejarah yang luar biasa di bangsa ini. Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur kami bisa menyaksikan tayangan ini. Kami percaya anugerah Tuhan menyertai kami selalu. Saat ini kami akan dengar firman-Mu dan kami percaya firman ini akan kami pakai dalam kehidupan kami sehingga kami hidup dan menjadi lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Mari kita belajar firman Tuhan. Kita baca di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 4. Ahab menceritakan kepada Isabel segala hal yang telah dilakukan Elia, bahwa ia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Lalu Isabel menyuruh seorang suruhan berkata kepada Elia dengan mengatakan, beginilah kiranya para ilah melakukan sesuatu kepadaku, bahkan lebih dari itu, jika besok kira-kira pada waktu seperti ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat ketiga, dan ketika Elia mendengar hal itu, ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya ke Beersheba, wilayah Yehuda, dan meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat, namun ia sendiri pergi ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di sebuah pohon ara. Kemudian ia berdoa agar ia mati saja dengan berkata, cukuplah ya Yahweh, ambillah nyawaku karena aku tidak lebih daripada leluhurku. Nah, heroes, hari ini kita belajar dari kisah Elia. Saya menamai putra kedua saya Elijah. Bahasa Inggris dari Elia. Elijah berarti Yahweh, dialah Elohim. Yahweh adalah Tuhan. Elia menurunkan api dari langit membakar korban persembahan sehingga bangsa Israel mengakui bahwa Yahweh dialah Elohim. Yahweh dialah Tuhan. Saya menamai putra saya Elijah yang berarti saya mengingatkan bahwa Yahweh adalah Tuhan yang sebenarnya. Tuhan atas orang-orang Kristen. Yahweh menjadi manusia Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup saya dan saudara. Oke,
Sebelum kejadian yang kita baca tadi di ayat 1 sampai 4, Elia mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Elia menurunkan api dari langit. Elia berdoa agar hujan tidak turun dan hujan tidak turun. Elia berdoa agar hujan turun dan hujan pun turun. Setelah itu dia membantai seluruh nabi-nabi Baal. Elia dengan begitu gagah perkasa melakukan hal-hal yang seperti itu. Namun setelah kita baca di pasal 19, di ayat tadi, Elia yang gagah perkasa malah terjadi sesuatu yang tidak kita sangka. Dia lari dan berkata kepada Tuhan, cabut saja nyawaku Tuhan. Dan hal itu dipicu bukan karena sesuatu tantangan yang besar, tapi karena seorang wanita yang ingin membunuh dia. Dan tema hari ini yang ingin saya sampaikan adalah it's okay to not be okay. Ini bukan K-drama. Ada yang nonton di sini? Karena K-drama terkadang hanya bisa menghibur, ya sampai menghibur saja, buat penasaran. Tapi saya percaya firman Tuhan ini lebih dari K-drama karena ini bisa memberikan solusi, memberikan kekuatan kepada kehidupan teman-teman dimanapun Anda berada. Elia mengalami keadaan yang not okay. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupannya? Today, when you are not okay, remember, yang pertama, God knows what is best for you. Tuhan tahu yang terbaik bagimu. Di ayat yang keempat, Elia berkata seperti ini. Cukuplah ya Yahweh, ambillah nyawaku karena aku tidak lebih baik dari leluhurku. Dia minta kepada Tuhan agar dia mati saja. Cabut saja nyawanya. Namun, apa jawaban Tuhan atas doa Elia? Di 2 Raja-Raja, pasal 2 ayat 11, ketika mereka sedang berjalan dan berbicara, lihatlah sebuah kereta kuda berapi datang dan memisahkan keduanya. Lalu angin badai membawa Elia naik ke surga. Ini jawaban Tuhan. Elia tidak pernah mati. Elia diangkat hidup-hidup ke surga. God answer in his own way, exceedingly and abundantly beyond what Elijah could think or imagine. Tuhan menjawab dengan caranya sendiri, melampaui apa yang Elia mampu pikirkan atau bayangkan. Nah, terkadang kita dalam segala macam kegalauan kita katakan yang macam-macam. Kita sudah tidak berpikir panjang lagi, kita sudah tidak ingat firman Tuhan. Kita berkata-kata seperti Elia, cabut nyawaku Tuhan, kalau bisa saya mati saja. Mati aku, dan lain sebagainya. Kita kutuk diri kita sendiri. Jangan lupa bahwa your word create your world. Perkataanmu menciptakan duniamu. Apa yang kau katakan, itu yang akan terjadi kepadamu. Jangan katakan hal-hal yang seperti itu. Puji Tuhan, kita semua sudah ada di dalam Kristus. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua sudah ada di dalam Kristus. Yang berarti adalah Yahweh menjadi Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Dan seperti yang saya sering katakan bahwa Bapa tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, contoh, ada yang pacaran di sini? Terus hubungan kita nggak disetujui sama orang tua. Kita mati-matian doa, bahkan sampai puasa agar Tuhan merubah hati orang tua kita. Ada yang pernah alami itu? Saya pernah punya teman seperti itu. Pacaran udah lama, terus nggak disetujui sama orang tuanya, akhirnya putus. Terus teman saya bilang kepada saya, I cannot live without him. Itu beberapa tahun yang lalu. Sekarang ketemu lagi dengan dia sudah punya anak dari orang yang berbeda. Jadi buktinya dia bisa hidup tanpa dia. Kita juga seperti itu. Seringkali kita kan doa seperti itu. Tuhan, jodohkan saya dengan dia. Tuhan, saya mau hanya dengan dia saja. Yang lain gak mau.
Setelah lewat beberapa tahun, kita lihat ke belakang, kita baru sadar, untung banget gua nggak jadian sama dia. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita minta yang kita nggak tahu, tapi percayalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Lukas 5 ayat 8. Melihat hal itu, Simon Petrus sujud di dekat lutut Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku adalah orang berdosa. Ini perkataannya Petrus, pergi daripadaku, aku ini orang berdosa. Tapi apa yang Yesus katakan? Ayat 10, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Jangan takut, Tuhan Yesus tahu apa yang terbaik bagimu, tetap percaya kepadanya. When you are not okay, remember, yang kedua, God gives you peace. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Lalu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuhnya serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 6. Ketika ia melihatnya, di sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian kembali berbaring. Lalu malaikat Yahweh datang lagi untuk kedua kalinya dan menyentuhnya serta berkata, bangunlah, makanlah, karena perjalananmu nanti sangat jauh. Dalam masa keputusasaan Elia, Tuhan memelihara, tidak hanya memelihara, dia menghibur Elia. Tuhan tidak membiarkan Elia depresi, kesepian, dan mati di padang gurun. Ingat, Tuhan sudah menyediakan kereta berapi untuk Elia. Heroes, apapun yang sedang kau hadapi saat ini, ketakutan, sakit, depresi, masalah finansial, ada undangan dari Tuhan Yesus untuk menerima kelegaan. Matius 11 ayat 28. Saya baca dalam terjemahan World English Bible. Come to me, all you who labor and heavily burdened, and I will give you rest. Tuhan akan memberikan engkau rest. Fokuskan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan, jangan dengar suara-suara yang tidak bertanggung jawab. Yang paling mengetahui dirimu sendiri adalah penciptamu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, seringkali kita terlalu fokus mendengarkan apa yang orang lain katakan sehingga membuat kita menjadi semakin depresi. Karena manusia bisa berubah dengan sekejap. Ingat peristiwa sebelum penyaliban Yesus, ketika dia datang ke Yerusalem pada hari Minggu, orang banyak berkumpul dan berkata, Hosana, Hosana bagi Raja. Tapi ketika hari Jumat, apa yang mereka katakan? Salibkan dia, salibkan dia. Manusia bisa berubah dengan cepat, tapi ingat, Tuhan tidak pernah berubah. Dulu dia mengasihimu, sekarang dia mengasihimu, selama-lamanya dia mengasihimu. Fokuskan hati dan pikiranmu, dengarkan suara Roh Kudus melalui firman Tuhan, melalui kesaksian, melalui khotbah-khotbah. Dan saya percaya kehidupanmu pasti akan diubahkan. Yohanes 14 ayat 27 berkata seperti ini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku aku berikan kepadamu, dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan seperti apa yang dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Kristus ada di dalammu, maka ada damai sejahtera, maka ada sukacita. Biarkan hatimu dipulihkan dan percayalah Tuhan Yesus mengasihimu. Roh Kudusnya sudah dicurahkan untuk menghibur dan memberi engkau damai sejahtera. When you are not okay, remember, yang ketiga, God will never leave you or forsake you. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu dan membiarkanmu. 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Kemudian oleh kekuatan makanan itu ia berjalan selama 40 hari 40 malam ke gunung Elohim, yakni Horeb. Lalu ia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka datanglah firman Yahweh kepadanya dan berkata, apa yang sedang engkau kerjakan di sini, Elia? Elia seharusnya tidak berada di gunung Horeb.
atau di Gunung Sinai, yaitu tempat di mana Tuhan memberikan law, hukum Taurat. Yahweh sampai bertanya, apa yang sedang kau kerjakan di sini, Elia? You supposed not to be here. Engkau harusnya berada di tempat lain. Jangan kembali kepada law. Namun ingat, satu hal yang Tuhan lakukan, walaupun Elia salah jalan, walaupun Elia tidak ikuti tuntunan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Buktinya Tuhan berkata, apa yang kau lakukan di sini artinya Dia juga ada di sana. God will never leave us or forsake us even if you went on your own journey because you were shaken by what you saw that was visible. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan ataupun membiarkan kita walaupun kita bertindak kurang tepat yang disebabkan oleh keadaan yang sedang tampak pada waktu itu. Ingat, waktu Yesus ada di kayu salib, Dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dosa seluruh umat manusia ditanggung Yesus, sehingga Dia menjadi penuh dosa, dan Bapa berpaling daripadanya. Sehingga kita semua yang dosa-dosanya sudah ditanggung Yesus, Bapa tidak akan meninggalkan kita. Bapa tidak akan berpaling daripada kita. Bapa tidak akan melihat kita dengan penuh kemarahan, namun Bapa melihat kita dengan penuh anugerah karena apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dan dosa kita tidak dilihatnya lagi, melainkan korban Yesus di atas kayu salib. Remember this, God loves you so much. He gave His only begotten Son. Karena itu, ketika engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau terima keselamatan, engkau hidup kekal, engkau jadi warga sorga, dan ketika engkau salah melangkah dan terjatuh, ingatlah Tuhan Yesus selalu ada bersamamu, menguatkanmu dan tidak pernah meninggalkan engkau seorang diri. Ibrani 13 ayat 5. Sebab Dia berfirman, Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah. When you are not okay, remember, yang terakhir, God will show you the way. Tuhan pasti menunjukkan jalan. 1 Raja-Raja 19 ayat 14. Ia menjawab, dengan sangat giat aku bekerja bagi Yahweh, Elohim semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, mereka meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Elia berkata bahwa hanya sisa dia yang ada, hanya sisa dia yang masih hidup. Benarkah demikian? Apa yang Tuhan katakan? Di ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini, Aku akan menyisakan 7.000 orang di Israel, yakni semua yang tidak pernah sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium Dia. Masih ada 7.000 orang, kata Tuhan. Elia hanya melihat kesukaran dan pengkhianatan, tapi Tuhan menunjukkan anugerah dan jalan keluar. Masih ada 7.000 orang, kata Tuhan. Heroes, yang saya mau sampaikan adalah seperti ini. In days of Elijah's faith, ravens and the widow fed him. Ketika Elia penuh dengan iman, burung gagak dikirim, janda dikirim untuk memberi makan Elia. But in days of Elijah's depression, angels waited on him and God Himself fed him. Ketika Elia dalam masa depresi, malaikat Tuhan yang menunggunya dan Tuhan sendiri yang memberi makan kepada Elia. Betapa besar kemurahan dari Tuhan kita. Setelah iblis memakai orang-orang, dia akan membuang mereka seperti tisu yang kotor. After the devil uses people, he throws them aside like a crumpled, dirty tissue.
God is not like the devil. He will carry you and bear you on eagle's wings. Tuhan tidak seperti iblis. Dia akan menggendongmu, bahkan menopangmu di atas sayap Raja Wali. My friend, Jesus Christ is our hope and solution untuk setiap masalah persoalan yang sedang kau hadapi saat ini. Jangan putus asa, jangan takut. Tuhan selalu menunjukkan jalan keluar kepadamu. Hari ini yang saya sampaikan, when you are not okay, remember, God knows what's best for you. Tuhan tahu yang terbaik bagimu. God gives you peace. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. God will never leave you or forsake you. Tuhan tidak akan meninggalkanmu, apalagi membiarkanmu. And God will show you the way. Tuhan akan menunjukkan jalan kepadamu. Tema firman Tuhan hari ini, it's okay to not be okay. Just don't stay there. Jangan tinggal di sana. Gak apa-apa sih kita gak oke. Ada satu keadaan kita bisa menjadi tidak oke. Tapi jangan tinggal di sana. Get up and pray. Get up and worship Him. Get up and give thanks. Get up and bring your offering. Bawa persembahanmu. Get up and serve the Lord. Amen. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami percaya kalau saat ini kami sedang alami keadaan yang tidak oke bagi kami. It's really hard for us, Lord. Tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang mampu mengadakan mujizat, Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Kami percaya bahwa tidak ada rancangan-Mu yang gagal bagi kami, sebab rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan kepada kami. Dan kami percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam kami itu yang menguatkan kami, yang memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya sepenuhnya hanya kepadamu. Dan kami percaya bahwa kami heroes di tempat ini, kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. I live my life to the limit. Well, I'm at the end of myself. I see the edge, but I know below me your love is waiting to catch. I'm falling into you. Come on, heroes, sekali lagi kita memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan kita. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now.
chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. Now I'm running into your light. The chains of God into dancing. My lips are praise you, God. Oh, oh, oh. We praise you, God. Oh, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Praise you forever. Praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name. I praise you forever. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Jesus. Saya percaya bahwa teman-teman Heroes diberkati oleh ibadah pada hari ini. Kalau saudara diberkati, jangan sampai hanya kepada dirimu saja, tapi bagikan itu kepada orang-orang di sekitarmu. Bagikan itu kepada orang-orang yang kau kasihi. Dan saya percaya engkau terima berkat, mereka juga akan menerima berkat yang sama daripada Tuhan. Mari saat ini kita akan terima berkat Tuhan. Bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Pada akhirnya kami angkat kedua tangan kami mengadakan wajah kami. Biarlah berkat dari Bapa Yahweh melalui anugerahnya Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan daripada Roh Kudus nantiasa turun melindungi menyertai kami sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami kepala bukan ekor, jalan kami naik dan tidak turun. Apa yang Tuhan sudah sediakan kami kerjakan dan jadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya terima berkat Tuhan katakan amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Yeshua HaMashiach bless Hanya you. Tuhan jadi pegangan sejati. Walau lahir baru tetap ada masalahku. Dan masa lalu syukuri tanpa rasa malu. Ku angkat tinggi tanganku tanpa ada ragu. Hanya nama Yesus pusat harapanku. Ku lalui hidup ini lewati pasang surut. Dalam kemenangan atau diserang di sudut. Terjepit menjerit kala terlihat kusut. Tak mengutuk ucap syukur lewat mulut. Tangis ini akan diubahnya jadi tawa. Kan diangkatnya diriku dari dasar rawa. Puncak begitu indah bila mulai dari bawah. Menatap ke angkasa suatu hari ku dibawa. Tinggal serta
lost a friend. Tanpa arah petunjuk man, you know I can't pretend. Sudah susah-susah, tapi semua musnah. Segalanya berubah, aku tetap gagal juga. Jadi makin gundah bila ulang dari mula. Tak hanya tersungkur, aku luka hati pula. Tarik nafas dalam, resapi kenyataan. Memang keadaan terlihat berantakan. Deep inside I believe that Jesus tetap akan ubah situasi hidupku, bisa merasakan. Tangisku syukuri, I smile a little just to change my heart, it's not that simple. Tak mudah bila dengan kekuatan sendiri. Tinggal sertaku, dia bantuku berdiri. Duka tak berat.